Baik, selamat pagi, siang, sore, atau malam, Prof. Suherman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jonathan Ivan Gaul. Di sini saya akan menjelaskan terkait makalah saya, analisis energi hilang dalam pompa air sentrifugal menggunakan simulasi Scilab. Mungkin saya langsung masuk ke dalam materinya terkait latar belakang untuk makalah ini, di mana pompa air sentrifugal itu merupakan salah satu jenis pompa yang paling banyak digunakan pada sistem transfer fluid dari berbagai sektor. Jadi prinsip kerjanya pompa ini didasarkan pada konversi energi mekanik dari motor penggerak jadi energi kinetik dan tekanan fluida melalui rotasi impeller. Meskipun memiliki konstruksi sederhana dan kemampuan aliran yang stabil, tapi pompa sentrifugal tidak dapat mengkonversi seluruh energi masukkan menjadi energi fluida yang dapat digunakan. Sehingga berdasarkan dari latar belakang ini, maka tujuan dari penelitian adalah yang pertama menganalisis jumlah energi yang hilang dalam pompa air sentrifugal akibat kerugian mekanis, hidraulik, dan volumetrik. Selanjutnya melalui pendekatan teoritis dan simulasi numerik. Untuk yang tujuan kedua, untuk membangun model simulasi pompa air sentrifugal menggunakan perangkat lunak Scilab berdasarkan persamaan dasar mekanika fluida dan energi untuk memprediksi hubungan antara head, debit, daya, dan efisiensi pompa. Untuk tujuan yang ketiga yaitu mengevaluasi pengaruh variasi parameter operasi, kecepatan putaran, dan laju aliran fluida terhadap jumlah energi yang hilang dan efisiensi total pada sistem pompa. Baik, itu dia tujuan dari penelitian ini. Mungkin saya langsung masuk ke metode percobaan. Yang pertama itu permodelan matematis. Jadi permodelan matematis ini dilakukan untuk menggambarkan hubungan antara tinggi tekan atau head dan debit atau Q pada sistem pompa serta sistem pipa. Nah, di situ dapat dilihat kurva pompa yaitu H pump dalam kurung Q sama dengan H0 min KQ kuadrat. Selanjutnya H0 ini kan head maksimum dan merupakan konstanta karakteristik, maka kurva sistemnya H sistem atau Q sama dengan H static ditambah FQ kuadrat. Setelah itu dengan H static sebagai head static M dan F sebagai faktor kerugian akibat gesekan pipa, titik kerja pompa atau operating point ditentukan saat H pump atau Q sama dengan H sistem. Jadi ntar dia menghasilkan nilai debit dan head operasi optimum ya, Q dan H. Nah, selanjutnya implementasi dengan Scilab. Jadi simulasi dengan Scilab itu menggunakan perangkat Scilab versi 2025 1.0 dengan langkah-langkah. Yang pertama menetapkan parameter seperti contoh H0-nya 30 meter, K-nya itu 8.000, H statiknya itu 5 meter, dan juga F sama dengan 5.000. Setelah itu kita menentukan rentang debit, misal dari 0 hingga 0,2 meter kubik per second. Selanjutnya kita membuat kurva pompa dan kurva sistem berdasarkan persamaan matematis. Selanjutnya kita melakukan plotting kedua kurva pada suatu grafik untuk menemukan titik potong yang menunjukkan kondisi kerja pompa. Terakhir mengidentifikasi titik kerja sebagai hasil simulasi. Nah, setelah kita simulasikan di Scilab, kita analisis data untuk meninjau perbedaan bentuk kurva pompa dan sistem untuk melihat pengaruh parameter terhadap head dan debit. Setelah itu dilakukan penentuan titik kerja yang mengidentifikasi titik potong kurva. Nanti menunjukkan keseimbangan antara energi yang disuplai pompa dan energi yang hilang dalam sistem. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait hasil dari simulasinya. Terdapat grafik seperti yang dapat dilihat di layar, di mana ini merupakan hasil dari simulasi dengan menggunakan Scilab untuk pemodelan untuk program dari Scilab-nya terdapat pada makalah yang telah saya kumpulkan, Prof. Lalu berikutlah grafiknya, di mana garis yang berwarna merah ini untuk menandakan kurva pompa dan yang merah itu menandakan kurva sistem. Di mana yang berwarna biru itu dia memiliki tren menurun seiring dengan peningkatan debit karena head berkurang akibat rugi-rugi internal,
Lalu yang berwarna merah itu meningkat dengan debit karena rugi gesek bertambah dan titik perpotongan kedua kurva menunjukkan kondisi stabil sistem, di mana daya pompa setimbang dengan kebutuhan energi sistem pompa. Nah, berdasarkan dari grafik tersebut juga, titik potong ini menunjukkan titik kerja yang merupakan kondisi kesetimbangan antara energi yang diberikan pompa dan energi yang hilang di sistem, seperti itu. Dan dari grafik tersebut dapat dibahas di mana hasil menunjukkan kerugian energi dalam sistem pompa air sentrifugal terutama disebabkan oleh kerugian gesekan dan turbulensi yang meningkat secara kuadratik seiring dengan peningkatan debit. Seiring dengan peningkatan laju aliran juga kerugian kepala meningkat secara signifikan sehingga mengurangi kepala efektif pompa. Nah, efisiensinya itu relatif yang diperoleh dari simulasi menunjukkan bahwa pompa beroperasi secara optimal pada titik operasinya yaitu Q dan H. Jadi nilai ini itu mencerminkan keseimbangan antara kemampuan pompa untuk menghasilkan head dan kemampuan sistem untuk mengalirkan fluida. Nah, jadi kesimpulan yang didapat itu terdapat 3, di mana dari hasil permodelan matematisnya, jadi diketahui kerugian energi pada pompa air sentrifugal disebabkan oleh kerugian mekanis dan hidraulik yang meningkat seiring dengan peningkatan laju aliran. Setelah itu, model simulasi yang menggunakan SILAB 2025 1.0 itu berhasil menggambarkan kinerja pompa air sentrifugal melalui visualisasi kurva pompa dan sistem. Dan kesimpulan terakhir, dari hasil simulasi diperoleh bahwa variasi parameter operasi, kecepatan aliran, dan faktor kerugian sistem berpengaruh signifikan terhadap efisiensi pompa. Jadi titik kerja yang dihasilkan adalah Q-nya atau debitnya itu 0,06 meter kubik per second dan H-nya itu 27 meter. Ini menunjukkan kondisi operasi optimum dengan efisiensi relatif sekitar 90%. Jadi mungkin sekian dari presentasi saya terkait makalah saya yang berjudul analisis berjudul analisis energi hilang dalam pompa air sentrifugal menggunakan simulasi SciLab. Sekian dari presentasi saya. Untuk kekurangan atau terdapat kesalahan mohon maaf. Selebihnya terima kasih Prof.